Tuhan namanya Yesus, itu percaya. Tapi sampai di situ kamu belum apa-apa, kamu belum terima apa-apa bahkan. Kamu baru setuju. Untuk kamu terima warisan dari salib, kamu terima. Itu harus ada langkah berikutnya. Gitu. Makanya iman tidak berhenti dipercaya. Yakobus menulis iman tanpa perbuatan sia-sia. Perbuatan itu apa? Waktu kamu percaya, kamu perlu ambil satu tindakan berikutnya, yaitu kamu mulai melakukan, siap untuk hidup seperti yang dia minta dari kamu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ingin menanggapi serta mengoreksi yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya oleh iman. Saya ketika mendengar video itu, saya merasa gelisah hati saya dan saya ingin meluruskan hal tersebut. Saudara, kalau keselamatan itu tidak cukup hanya oleh iman, saya kira saudara harus melihat kembali Alkitab. Dan Alkitab sangat jelas mengatakan hal itu. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, ayat 9 sampai ayat 10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Alkitab di dalam bagian ini mengatakan sangat jelas bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Ya, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kalau kita bicara soal keselamatan, Alkitab punya data yang sangat jelas dan begitu banyak ya bicara tentang iman itu. Ibrani pasal 11 ayat 6 juga mengatakan sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya oleh iman, harus ditambah dengan perbuatan baik? Nah, Alkitab juga mengajarkan kita untuk berbuat baik, saudara. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Alkitab juga mengatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sejak dari semula, sejak dari Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik. Jadi kalau seandainya dasar keselamatan itu iman harus ditambah dengan perbuatan berdasarkan Yakobus pasal 2 itu, ya saya kira kita harus lebih teliti lagi memperhatikan surat Yakobus. Saya mau katakan bahwa surat Yakobus itu bicara tentang perbuatan baik sebagai implementasi dari iman yang benar. Nah, kalau memang kita melihat di dalam pasal 2 ayat 17 yang mengatakan demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, kalau kita berdasarkan ayat ini lalu mengatakan keselamatan itu harus ditambah dengan perbuatan, saya kira kita harus belajar konteks daripada surat Yakobus. Sekali lagi bahwa surat Yakobus secara keseluruhan itu menulis tentang perbuatan baik sebagai implementasi daripada iman. Iman yang benar. Ya, sebab ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki perbuatan baik, itu perlu dipertanyakan. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian selanjutnya, ayat 18 dan seterusnya dikatakan, tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi tidak sampai hanya pada ayat 17. Ayat 18 Yakobus mengatakan, kalau ada orang bilang dia beriman, coba tunjukkan imannya tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Jadi sebenarnya dasar atau inti daripada surat Yakobus itu adalah perbuatan baik sebagai implementasi dari iman yang benar.
Sebab iman yang benar akan menghasilkan perbuatan baik yang benar, tetapi bukan sebagai syarat untuk keselamatan. Yakobus tidak bicara tentang keselamatan, ya. Dan banyak sekali data Alkitab yang bicara tentang keselamatan itu hanya oleh iman. Saya kasih contoh misalnya di dalam Roma pasal 4. Dalam video saya sebelumnya juga sudah membahas bagian ini. Di dalam Roma pasal 4 itu. Saudara bisa simak. Di dalam Roma pasal 4 ayat 2 dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sedangkan Abraham saja, kalau seandainya dia dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Dan ayat 3 mengatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran di dalam pribadi Abraham adalah iman atau percayanya. Jadi saudara, sekali lagi saya mohon maaf tanpa mengurangi sedikit rasa hormat saya ingin mengkoreksi sedikit mengenai iman, ya. Saya kira Alkitab sudah finish bicara tentang keselamatan itu hanya oleh iman. Iman yang benar pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar atau perbuatan-perbuatan baik. Tetapi ingat, perbuatan baik bukan syarat untuk keselamatan. Syarat untuk keselamatan hanya oleh iman. Ya, sangat jelas. Ayat Alkitab begitu banyak. Tadi saya sudah katakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di dalam Roma pasal 4 ya, ayat 2 dan ayat 3. Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, sekalipun dia punya perbuatan yang luar biasa, tetapi tidak di hadapan Allah. Di hadapan Allah dia dibenarkan karena iman. Jadi saudara, perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menelan secara mentah-mentah. Jangan kita hanya mendengar lalu menerima, tetapi kita harus mendengar dan memperhatikan, bahkan kita meng-cross check kembali di dalam Alkitab, apakah sesuai apa yang kita dengar itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.